Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, send dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun send dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan kita semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, dan persiapan untuk nanti malam ada NFP. Kalau kita lihatin dari segi datanya itu yang perlu diwaspadai untuk NFP-nya. Pertama, rata-rata pendapatan per jam diperkirakan menurun. Tetapi untuk klaim pengangguran awal itu nanti juga akan dirilis jam setengah 8. Jadi untuk NFP dan data-data yang lain yang rilis di hari Kamis seperti biasanya itu akan digabung menjadi satu ya, kurang lebih jam setengah 8. Jadi untuk klaim pengangguran awal ini diperkirakan meningkat. Tetapi untuk NFP-nya sendiri itu penambahan pekerjaannya menurun. Perkiraan yang sebelumnya itu kurang lebih sekitar 139, diperkirakan cuma ada 111. Tetapi kalau misalkan ini nanti surprise positif di atas 150, ini akan ngedorong untuk indeks dolar akan semakin menguat, atau sementara waktu itu akan koreksi ke atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan yang keluar adalah di bawah dari perkiraan dan di bawah daripada data yang sebelumnya, misalkan ada revisi, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar bisa melemah secara signifikan. Tentunya untuk gold ini bisa spike ke atas. Kemudian untuk penganggurannya kurang lebih juga ada peningkatan. Yang sebelumnya 4,2% adalah data yang bulan lalu, diperkirakan sih ada peningkatan sekitar 4,3% ya. Tentunya kalau misalkan ini sesuai, ini juga ngedorong untuk negatif indeks dolar. Kemudian dilanjut 20.45 dan jam 21.00 waktu Indonesia Barat, ini juga ada data penting. Indeks manajer pembelian dari segi jasa dan manufaktur ISM ini juga akan dirilis ya. Jadi perkiraannya sampai dengan nanti sebelum market tutup itu gambarannya adalah volatility akan sangat tinggi. Lanjut dari segi teknikal untuk perjalanan minggu ini, zona pantau yang kemarin antisipasinya kalau misalkan ada terkoreksi ke atas untuk indeks dolar, sementara jangan jauh-jauh dulu di 97.00, tetapi ketika harga break di level tersebut ini mendadak pullback kembali ke bawah ya, dan harga ini tertahan kurang lebih balik lagi di zona antara 96.800 sampai dengan 97 lah, kurang lebih ada di sini zona yang saya blok orange di sini. Tentunya ini juga akan berdampak saat NFP nanti rilis. Kalau misalkan datanya itu negatif, ada potensi untuk indeks dolar itu bisa langsung spike ke bawah. Targetnya adalah di 96, kurang lebih ada di sini. Tetapi kalau misalkan untuk data NFP-nya positif, kemungkinan tidak jauh-jauh dia akan nge-retest di level area 97.400. Tetapi kalau surprise positif, ini bisa mendadak spike ke zona tengah atau sebagai pivot ya. Jadi saya ulang, kalau misalkan data NFP nanti positif, targetnya adalah 97.400. Kalau surprise positif, targetnya adalah 98 atau sebagai zona tengah pivot weekly. Selanjutnya untuk gold, coretan-coretan ini kemarin saya pakai waktu live ya. Jadi ini masuk dulu ke time frame H1 untuk perjalanan daily. Jadi untuk level area SRP daily-nya itu kurang lebih gold itu dari open market sudah mencapai batasan pantau over, di mana R3-nya 3360, R4-nya 3375 atau zona yang saya blok merah di sini. Ketika mencapai level tersebut, ini ada reaksi. Kemudian setelah harga menyentuh level area resisten ketiga, ini pullback kembali menuju level area minor atau zona yang saya blok orange, di mana untuk blok orange ini didapat dari pecahan atau minornya untuk level area SRP antara resisten 2 dan resisten 3, kurang lebih untuk zona tengah atau minornya kurang lebih pas ya di blok orange. Jadi untuk sementara waktu ketahan di level tersebut. Tetapi
ada gambaran yang akan berdampak saat NFP rilis. Misalkan untuk data NFP nanti positif, kemungkinan gold ini akan langsung spike ke bawah yang akan menjadi target. Misalkan data NFP positif 3310 sampai dengan 3300 atau zona yang saya blok hijau. Tetapi kalau misalkan didukung data NFP-nya surprise positif ditambah data-data yang lain untuk hari ini tentunya positif juga, maka untuk target sampai dengan penutupan market nanti kurang lebih di zona tengah atau sebagai pivot daily 3278. Kemudian dari segi perjalanan weekly-nya, untuk weekly, kenaikannya support pertama 3278 ini menumpuk dengan punyanya monthly dan daily tadi kurang lebihnya sebagai pivot daily 3278 ya. Jadi hati-hati di level tersebut. Kemudian harga ini juga bergerak ke dorong ke atas, berhenti di zona blok orange di mana level tersebut adalah level area minor juga. Kemudian harga saat ini masih sideways berada di level area di antara 3342 sampai dengan 3348 ya. Untuk kunci jangka pendek sih kalau dari segi teknikal 3342 bagian bawah. Tetapi ini juga ada hubungannya dengan NFP. Kalau untuk yang tadi kurang lebih yang ada di sini, jika NFP positif arahnya adalah bawah, targetnya kurang lebih blok hijau dan blok abu-abu bagian bawah. Tetapi kalau misalkan hasil daripada data NFP nanti tentunya misalkan negatif, gold ini bisa spike ke atas. Yang akan menjadi target itu tentunya blok merah bagian atas ada level area 3405 sampai dengan 3407. Kalau negatifnya parah banget, tentunya ada potensi besar untuk gold ini langsung mendadak spike ke 3440 sampai dengan 3450 ya. Ini gambaran saya untuk gold nanti malam saat NFP rilis. Kurang lebih untuk zona pantaunya ada di sini. Jadi untuk kesimpulannya, target misalkan data untuk NFP positif kurang lebih di 3310 sampai dengan 3300. Kalau surprise positif ditambah dengan data-data yang lain nanti tentunya misalkan positif juga, 3278 ini yang akan menjadi targetnya. Tetapi kalau misalkan hasil daripada NFP nanti negatif, ini akan ngedorong gold bergerak ke atas langsung zona blok biru di sini skip, kemungkinan akan sangat mudah dilewati. Tetapi untuk target negatif untuk NFP nanti misalkan ya datanya negatif 3405 sampai dengan 3417, maksimum kemungkinan tidak jauh-jauh di 3440 sampai dengan 3450 kembali. Selanjutnya dari segi Bitcoin, pergerakan Bitcoin kita lihatin dulu dari segi time frame 4. Harga ini sudah bergerak di atasnya 109.000 dan mendekati level area 110.000. Jadi ada peluang untuk next target selanjutnya itu kurang lebih berada di kisaran 111.500 sampai dengan 112.000 atau sebagai level area resisten kedua weekly ya. Jadi ini adalah gambaran saya perjalanan misalkan lanjut ke dorong ke atas. Untuk level area minor 114.000 dan resisten 3 sementara saya skip dulu, tetapi yang akan menjadi targetnya sementara maksimum 112 ribuan. Tetapi ini juga akan ada dampak misalkan untuk NFP-nya hasilnya adalah positif, ini bisa mendadak spike ke bawah. Targetnya kalau misalkan itu terjadi balik lagi di level area zona blok orange ada harga 108.000 sampai dengan 107.600-an. Maksimum adalah di area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai support 107.000. Kemungkinan tidak jauh-jauh di level tersebut, tetapi secara garis besarnya karena level kunci untuk Bitcoin yang berada di 109.000 sampai dengan 109.200 sudah dijebol. Dari segi time frame 4 ada body candle yang sudah mampu close di atas level area tersebut dan koreksinya ini juga blok hijau bagian bawah 108.500 ini juga aman. Jadi ada peluang besar next targetnya 112.000 maksimum. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin dan sesuaikan juga dengan teknikal analisa masing-masing ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.